Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Arto. Arto hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 15.600. Dan secara grafik bisa kita lihat saat ini Arto trennya masih bergerak sideways. Tapi sudah mulai melemah, bisa kita lihat sebelumnya trennya masih sangat uptrend, masih berada di atas garis EMA 50. Tapi terlihat masih gagal break dari resisten di harga 19.500. Setelah beberapa kali mencoba break gagal break, saat ini bisa kita lihat tren Arto sudah mulai melemah. Saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50, sempat berada di bawah garis EMA 150, berhasil rebound setelah menyentuh harga 14.000. Tapi beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50, saat ini Arto memang masih gagal break. Sehingga secara tren, hati-hati sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Kemarin belum keluar berita bahwa Arto secara laporan keuangan sudah mulai membaik. Akhiri rugi berkepanjangan, Arto cetak laba bersih 86 miliar di tahun 2021. Bisa kita baca sekilas di sini. Berdasarkan catatan bisnis, Bank Jago setidaknya mengalami kerugian sejak 2015. Pada 2020, Bank Jago menutup tahun dengan kerugian 190 miliar, lebih rendah daripada perkirakan perseroan semula. Kerugian ini disebabkan biaya operasional meningkat akibat investasi teknologi. Jadi tahun 2015 sampai 2020 merugi, 2021 mulai membaik. Tapi walaupun lapor keuangan membaik secara grafik, atau menurut saya trennya sudah mulai melemah. Jadi harus hati-hati apabila kita fokus pada technical. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini memang trennya masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi. Dan asing juga bisa kita lihat 4 hari terakhir ini sudah keluar dari saham Arto. Jadi harus hati-hati, secara grafik sudah mulai melemah, terlihat mulai ada distribusi. Sebelumnya Arto berhasil naik karena asing masuk dengan jumlah lumayan besar. Sebelumnya juga bisa kita lihat asing terus masuk dengan jumlah besar pada saham Arto sehingga Arto trennya terus bergerak naik. Jadi asing terus masuk, secara grafik trennya terus bergerak naik, bisa kita lihat. Dan saat ini asing sudah mulai keluar, jadi harus hati-hati. Apabila dalam 1 minggu ke depan terlihat asing terus distribusi setiap harinya dan Arto ternyata turun di bawah garis EMA 150, teman-teman harus hati-hati. Berarti trennya akan mulai bergerak downtrend dan ada potensi untuk turun kembali menuju harga 14.000. Jadi apabila teman-teman pingin swing trade, bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 15.300. Karena sebelumnya juga beberapa kali menyentuh support ini, Arto bisa bertahan dengan target take profit jangka pendek di sekitar harga 16.000 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 16.100. Tapi ingat, pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata garis EMA 150 terlewati minggu depan. Dan berikutnya saya akan bahas saham BNGA. BNG bisa kita lihat secara tren dia masih bergerak tren. Walaupun dalam 1 minggu terakhir ini mulai sideways karena gagal break dari resisten di 1050. Jadi hari Jumat kemarin kembali naik mengetes resisten ini dan ditutup tepat di resisten 1050. Dan di atasnya untuk target berikutnya sebenarnya di harga 1100. Tapi dalam 1 sampai 2 minggu terakhir ini belum sempat ke harga 1100, paling tinggi di 1075. BNGA sudah mulai bergerak turun kembali. Jadi saat ini ada satu resisten minor di sekitar harga 1075. Tapi secara tren BNGA masih sangat layak untuk di hold karena masih uptrend dan bisa kita lihat garis EMA 50 pun saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan saat ini tepat di support psikologis di harga 1000. Dan untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 990. Jadi untuk teman-teman sebelum punya saham ini hold saja selama garis uptrend BNGA belum patah atau selama belum berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini trennya mulai bergerak sideways.
Untuk BNGA bisa kita lihat pada kenaikan hari Jumat kemarin malah terlihat ada sedikit distribusi. Tapi asing masih terus akumulasi saham BNGA. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa buy on breakout dari harga 1050 dengan target terdekat di harga 1075, atau hold saja selama masih bertahan di atas harga 1050 dengan target yang lebih jauh di harga 1100 apabila memang masih gagal break. Jadi saat ini wait and see dulu, tunggu apakah minggu depan berhasil break baru teman-teman entry. Berikutnya saya menganalisa saham ASA. Bisa kita lihat ASA trennya saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan saat ini bertahan di atas harga 2100. Jadi hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 2300. Sebelumnya sempat turun ke harga 2100, belum sempat ke support psikologis di harga 2000, ASA mulai rebound. Tapi ingat, bisa saja rebound ini hanya rebound sementara. Beberapa kali bisa kita lihat turun menuju support, berhasil rebound, gagal break dari resisten, lanjut turun menuju support berikutnya di 2300, berhasil rebound, gagal break lagi resisten 2600, kembali turun ke 2100 dan saat ini mencoba untuk break lagi ke resisten 2300. Apabila tentang minggu depan masih gagal break, masih ada potensi untuk balik kembali ke harga 2000. Jadi untuk saham-saham downtrend, walaupun kita beli di daerah support, kita harus sangat disiplin. Karena bisa saja rebound itu hanya rebound sementara. Karena cara trend, ASA saat ini masih bergerak sangat downtrend. Ya, walaupun teman-teman entry di support, harus pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Jadi kita tidak bisa dengan pakai harapan. Saya berharap break, ternyata nggak break, tetap hold dengan harapan bisa break lagi, ternyata malah makin turun. Dan jadinya bisa-bisa teman-teman jadi hold dan rugi lumayan dalam. Dan untuk garis MACD saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada pedagang hari Jumat kemarin terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, tunggu konfirmasi ASA berhasil break dari harga 2300 baru teman-teman entry. Apabila berhasil break, ASA berpotensi lanjut naik menuju harga 2500 sampai 2600. Dan secara tren akan mulai membaik. Tapi ingat, ini belum bergerak tren. Karena secara tren jangka menengah, ASA masih sangat downtrend dan garis MA50 pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Jadi bisa entry dengan cara swing trade, tapi tetap harus punya trading plan yang jelas karena resiko untuk lanjut turun masih besar karena tidak ada akumulasi saat ini. Kecuali kita lihat mulai rebound dengan ada akumulasi besar dengan candle yang solid. Bisa kita lihat candle hari Jumat masih tidak solid, hari Kamis juga kemarin walaupun naik candlenya tidak solid. Jadi harus hati-hati, bisa saja memang kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Jadi apabila teman-teman mau trading harus sangat disiplin, pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break dari resisten atau cut loss apabila support yang teman-teman entry ternyata terlewati. Dan terakhir saya akan coba analisa saham TRIM. TRIM bisa kita lihat sebelumnya naik sangat tinggi karena pemberitaan rencana diakuisisi keluarga Thohir. Dan saat ini karena beritanya sudah real, sudah resmi diakuisisi, trennya sudah mulai menurun. Karena biasa sebuah saham apabila ada rumor langsung digoreng naik. Karena sebelumnya pada saat ada rumor itu tidak saya bahas karena memang sedang digoreng naik. Resiko apabila kita analisa tiba-tiba turun juga sangat besar. Dan saat ini bisa kita lihat setelah pemberitaan itu sudah resmi, trennya sudah mulai melemah. Sempat rebound dari garis EMA 150, berhasil break dari garis EMA 50, tapi berusaha untuk naik melewati resisten di harga 400, ternyata gagal break dan saat ini mulai mengetes garis EMA 150 kembali. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 316. Dan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 344 untuk resistennya. Jadi saat ini trennya sudah mulai melemah. Apabila teman-teman mau trading sebaiknya swing trade dengan tunggu di garis EMA 150 tapi harus hati-hati. Apabila ternyata minggu depan saham TRIM berada di bawah garis EMA 150 maka trennya akan mulai bergerak downtrend.
Karena secara grafik pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai tanda-tanda pelemahan. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk saham trim bisa kita lihat naik 1% lebih ke 330, tapi ini ada distribusi. Dan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini trennya sideways, saya lihat trim masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50 minggu depan di sekitar harga 344. Dan ingat, apabila ternyata gagal break, trim masih ada potensi untuk balik kembali mengetes garis EMA 150. Jadi sebaiknya swing trade apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Karena saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi karena berada di tengah-tengah, wait and see dulu. Bisa beli pada saat breakout dari garis EMA 50 dengan target di sekitar harga 380 sampai 400, atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Paling aman adalah tunggu break dari garis EMA 50. Karena apabila berhasil break dari garis EMA 50, trennya lebih baik dan mulai bergerak naik daripada kita tunggu di garis EMA 150 walaupun berhasil rebound. Apabila reboundnya hanya rebound sementara, bisa-bisa tren melanjut turun di bawah garis EMA 150 dan mulai bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati pada saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.